KTP dan foto selfie Anda akan kami perjualbelikan di semua pinjol. Jangan kaget kalau banyak yang nagih ke rumah ya bos. Mampus, satu keluarga kami buat. Kami buat nama Anda dan keluarga terkenal karena maling. Kami pastikan pihak kepolisian juga akan datang ke rumah Anda. Belum pernah dipenjara gara-gara pinjol kan? Kami acak-acak semua data Anda dan keluarga Anda jika 1 jam ke depan nggak dibayar bos. Gitu. Waduh, diacak-acak semua datanya. Itu DC apa bebek suka ngacak-ngacak sesuatu? Nah, jadi begini, ya. Di sini kan ada jual beli data, ada kepolisian, gitu. Sedangkan Anda hanya galbay di pinjol, oke? Nah, jadi penagihan yang berlebihan seperti ini itu bisa saya pastikan 100% tidak akan terjadi dibandingkan dengan penagihan kalem seperti ini. Ya, ini penagihan kalem nih dari Aku Laku. Nasabah Aku Laku yang terhormat, ya Anda sudah galbay pun masih dibilang terhormat. Oke, kalem ya. Resiko galbay, pinjol legal. Oke, nomor 1, bunga dan denda pinjaman menjadi lebih besar. Nomor 2, tercatat di slik OJK dengan skor kredit yang buruk. Yang 3, ditagih debt collector. Keempat, tidak dapat melakukan pinjaman di bank atau pinjol manapun. Ya, tidak ada jual beli data di sini. Ya kan, tidak ada kepolisian yang akan memenjarakan Anda selama 12 tahun. Padahal Anda galbaynya cuma 2.200.000 bahkan. Tidak ada tim hukum, lawyer, law firm dari manapun. Ya, penagihan-penagihan kalem seperti ini itu malahan yang akan terjadi. Oke, daripada penagihan-penagihan yang, "Wuis, polisi datang. Tunggu saja," gitu ya. "KTP foto selfie akan kami jual belikan. Kami ini komunitas hacker. Kami bisa memalsukan semuanya." Itu tidak akan terjadi yang seperti ini itu. Ya, jadi Anda harus bisa membedakan mana penagihan pinjol yang beneran, mana penagihan pinjol yang hanya untuk gertakan Anda saja. Yang aslinya seperti ini, ketika Anda itu gagal bayar di pinjol. Oke, ini dari Aku Laku. Nah, resiko galbay yang damage-nya itu sangat minim sekali, itu malah yang akan terjadi. Ya, Anda hanya masuk slik OJK, Anda hanya ditagih DCWA, Anda tidak bisa melakukan pinjaman lagi ke bank atau pinjol. Seperti itu, ya. Kalau yang data Anda diperjualbelikan, ada polisi, aduh, itu malah nggak terjadi. Saya berpengalaman galbay dari tahun 2021 sampai 2024. Sudah mau berapa tahun tuh? 3 tahun lebih. Ya kan? Sekarang begini, KTP dan foto selfie Anda akan kami perjualbelikan di semua pinjol. Jangan kaget kalau banyak yang lagi ke rumah ya bos. Nggak bisa. Ya, rekeningnya harus rekening Anda. Video verifikasi mangap-mangap tengok kanan tengok kirinya, itu bagaimana? Ya, siapa yang mangap-mangap tengok kanan tengok kiri? Oke? Nah, jadi fix ini DC bocah ya yang jual KTP, foto selfie gitu kan, gaya-gaya hacker. Nah, selanjutnya kepolisian juga akan datang ke rumah Anda karena Anda galbay. Gitu. Nah, saya ada berita seperti ini dari kontan.com. Nah, di sini penarikan kendaraan di Multi Finance marak, ini kata Mandala Finance. Oke? Jadi nasabah leasing itu kendaraannya pada ditarikin karena tidak bisa bayar. Ya, sudah mah gak bisa bayar, make barangnya, make motornya, make mobilnya, rusak lagi. Ya, nggak diservis-servis lagi. Ya kan? Gimana mau servis? Duit aja nggak ada. Ya kan? Jadi kan rusak ya kendaraannya gitu. Nah, kenapa pihak finance atau pihak leasing tidak memenjarakan orang-orang seperti ini? Dia kredit barang loh, kredit motor, kredit mobil, itu gede. Itu besar nominalnya. Terus juga ada barangnya. Tapi kenapa tidak dipenjarakan? Ya, nah itu. Ya, menjawab kenapa yang namanya galbay di pinjol itu tidak bisa dipenjara. Karena pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa tidak seorang pun boleh dipenjara hanya gara-gara tidak bisa bayar hutang. Ya, hutang ke pinjol, hutang ke leasing, hutang ke bank dan lain-lain. Oke, jadi fix ini itu hanya gertakan saja, gertakan yang dibikin oleh bocah. Oke ya, nah sekarang kita masuk ke pinjol pinjam duit. Ya, jadi pinjol pinjam duit ini pinjol legal OJK. Oke, yang artinya jika pinjol legal OJK ini yang pertama tidak akan sebar data, yang kedua tidak akan keluar kondar, yang ketiga tidak ada DC lapangan pinjam duit ini. Jadi aman ketika Anda itu gagal bayar di pinjam duit. Ya, OJK bilang pinjamlah ke pinjol legalnya OJK. Ya, kenapa? Karena nanti ketika Anda gagal bayar itu aman dan ada asuransinya. Oke,
Kalau pinjam ke pinjol yang ilegal, itu penagihannya kita nggak tahu, gitu ya. Dan juga tidak bisa ditindak. Yang galbay-galbay dipinjam duit, tenang saja, aman ya. Galbay dipinjam duit ini, oke? Pinjam yuk. Raja Galbay itu gagal bayar di Pinjam Yuk juga dari tahun 2020. Ya. Nah, selama saya gagal bayar 3 tahun lebih di Pinjam Yuk ini, itu tidak ada yang datang. Karyawan dari Pinjam Yuk ini tidak ada yang datang. Yang artinya tidak ada DC lapangannya. Oke? Dan penagihannya pun kalau menurut saya ini tidak terlalu ngotot dan tidak terlalu banyak penagihannya. Nah, mari kita cek di otoritas yang menyediakan aplikasi ini. Apa itu? Adalah Google Play atau Play Store. Ya. Yang pertama, Pinjam Yuk mengambil data aktivitas aplikasi Anda. Apa sih itu? Nah, di sini aplikasi terinstal. Jadi, Pinjam Yuk ini mengetahui Anda telah menginstal aplikasi apa saja di HP Anda itu. Punya Instagram, punya Facebook, punya lain-lain gitu ya. Nah, kenapa sih Pinjam Yuk harus tahu aplikasi yang kita install? Bukankah itu privasi gitu ya? Apalagi yang cowok suka download VPN gitu kan ya. Nah, di sini ada jawabannya. Analisis pencegahan penipuan, keamanan dan kepatuhan. Ya. Artinya apa? Ketika Anda itu pinjam di Pinjam Yuk itu nggak mau kalau Anda misalkan punya aplikasi fake GPS, ya. Anda punya KTP palsu nih, ya. Andanya ada di Jawa Barat, ya kan? Tapi Anda mengajukannya seolah-olah di Jakarta. Anda pakai fake GPS, KTP-nya Jakarta, KTP palsu, dan cair gitu ya. Nah itu rugi, itu merugikan pinjol. Makanya pinjol ingin tahu aplikasi terinstall yang ada di HP Anda untuk pencegahan penipuan, ya, keamanan dan kepatuhan. Nah di sisi lain ya, kalau ada DC pinjol yang ngomong Anda itu menipu kami ya, gitu, itu nggak masuk akal bro. Ya sangat-sangat tidak masuk akal. Karena apa? Karena dari pinjolnya pun sudah mengetahui aplikasi apa saja yang ada di HP kami dan perjanjian pinjaman kami ini memakai data yang real, data yang asli, tidak ada yang palsu, tidak ada yang menipu. Dalam perjanjian hutang piutang ini, DC bilang Anda menipu kami, itu hanya permainan DC-nya saja. Ya, DC ini menganggap para nasabah-nasabah ini bodoh, nggak ngerti. Jadi makanya ditakut-takutin dengan kalimat atau kata penipuan. Padahal di sini sudah tertera pencegahan penipuan. Ya nggak bisa nipu-nipu. Dari pinjolnya pun sudah mencegah hal tersebut. Gitu. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah info dan performa aplikasi. Di sini yang dikumpulkan oleh Pinjam Yuk itu log error, diagnostik, data lainnya terkait performa aplikasi. Anda tahu log error? Itu biasanya kalau aplikasinya crash dan lain-lain gitu. Itu biasanya aplikasi hacking, aplikasi hacker gitu ya. Nah, Pinjam Yuk tidak mau kalau Anda memiliki aplikasi hacking, oke? Maka dari itu dilihat performa aplikasinya ini apakah mencurigakan atau tidak. Diagnostiknya juga dilihat, gitu ya. Apakah HP ini benar-benar HP-nya orang biasa atau HP-nya hacker? Semakin HP itu terasa biasa, dipakai oleh orang-orang biasa, maka semakin besar juga kemungkinan akan di-ACC, gitu. Oke, selanjutnya ya, ID perangkat atau lainnya. Nah, ID perangkat atau lainnya juga dikumpulkan oleh Pinjam Yuk untuk analisis pencegahan penipuan, keamanan, dan kepatuhan. Bener nggak sih? Ini tuh misalkan iPhone 11, Redmi Note 9, Samsung A56, Oppo berapa, gitu. Bener nggak? Gitu. Atau ini hanyalah simulator Android yang dipakai untuk mengajukan pinjol. Anda tahu simulator, ya kan? Itu kan pura-puranya HP. Sama seperti kita pengen main game PS1 di PC, di HP gitu. Itu kan pakainya simulator gitu ya. Nah orang yang mengajukan ini pakai simulator atau beneran HP. Makanya ID perangkatnya itu diminta oleh Pinjam Yuk ini. Ya, nah sekarang begini, ID perangkat itu bahaya nggak sih kalau sampai diketahui oleh para pinjol-pinjol ini? Nah, saya sudah punya jawabannya. Di sini ya dari Google gitu ya. Di sini ada jawabannya. Apa itu ID perangkat dalam teknologi seluler atau HP gitu ya. Nah, ID perangkat adalah pengenal unik yang ditetapkan ke perangkat seluler, digunakan untuk melacak dan menganalisis penginstalan aplikasi dan aktivitas dalam aplikasi tanpa mengungkapkan informasi pribadi pengguna. Jadi, informasi pribadi Anda itu tidak akan didapatkan oleh pinjol tersebut. Ya, seperti galeri,
file manager, log telepon Anda, SMS Anda itu tidak bisa ya, karena hanya untuk melacak dan menganalisis penginstalan aplikasi dan aktivitas di dalamnya. Yaitu tadi seperti fact GPS dan lain-lain gitu kan. Apakah lagi dipakai atau enggak gitu ya. Nah, selanjutnya ada di info pribadi. Info pribadi ini Pinjamyu bisa mendapatkan nama Anda, alamat email, ID pengguna, alamat, nomor telepon, info lain. Nah, nama Anda itu atau semua ini ada di KTP Anda. Ya, ini sudah tidak bisa kita cegah ya karena itu ada di KTP kita. Nama Anda ada di KTP, alamat email juga Anda masukkan ketika login, ID pengguna itu misalkan nick Anda gitu ya. Lalu alamat Anda juga ada di KTP, nomor telepon Anda berikan kepada pinjol tersebut dan info lainnya gitu. Oke. Waduh, iya ya Bang, rugi ya Bang ya, minjol iya. Ya, lebih rugi lagi kalau nggak galbay. Ya, oke, kita lanjut dulu ya. Info keuangan. Nah, info pembayaran pengguna. Ini kayaknya sih ya, apakah Anda memiliki aplikasi-aplikasi keuangan kayak misalkan BCA Mobile, Mandiri Mobile dan lain-lain gitu. Kalau saya salah, mohon koreksi ya. Selanjutnya lokasi ya. Pinjol ini, surveyornya pinjol bukan DC ya. Itu bisa tahu lokasi Anda ketika Anda mengajukan. Oke, bener nggak nih? Ya, KTP-nya Jakarta, lokasinya juga di Jakarta. KTP-nya Jawa Barat, lokasinya juga Jawa Barat gitu ya. Kalau bener ya sudah di ACC. Kalau nggak bener ya gitulah. Oke. Nah, jadi overall Pinjamyu ini sangat aman sekali. Tidak ada DC lapangannya, tidak sebar data dan tidak keluar kondar. Di sini Pinjamyu ini tidak meminta kontak Anda, ya kan, log telepon Anda atau histori telepon Anda, SMS Anda, file manager Anda, galeri Anda, tidak ada di sini. Ya, yang artinya pinjol Pinjamyu ini sangat aman sekali. Gitu. Oke, nah selanjutnya ya, aplikasi Adapundi ini tidak ada DC lapangannya juga ya, dan juga tidak akan sebar data dan tidak keluar kondar. Oke, jadi aman di Galbay. Ya, selanjutnya Ivoji. Ivoji juga aman di Galbay karena tidak ada DC lapangannya dan juga tidak sebar data dan tidak keluar kondar. Ya, oke ya. Nah, selanjutnya ada modal. Ada modal juga tidak ada DC lapangan, tidak sebar data dan juga tidak keluar kondar. Jadi sangat aman sekali nih 4 pinjol ini kalau Anda Galbay. Silahkan dicoba. Ya, banyak orang yang sudah mencoba gagal bayar di Pinjamyu, Adapundi, Ivoji, ada modal dan aman.